Highlight. Di tengah dinamika ekonomi nasional yang saat ini terus berubah, tekanan inflasi, perlambatan ekonomi global, hingga tuntutan publik akan transparansi dan juga akuntabilitas anggaran, kebijakan ekonomi pemerintah menjadi sorotan utama. Bagaimana langkah pemerintah dalam merespon tekanan ekonomi domestik hingga global, dan bagaimana pula kebijakan anggaran dan juga fiskal yang dioptimalkan untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kami sudah tersambung dengan tenaga ahli utama di Badan Komunikasi Pemerintah. Ada Bang Fitra Faisal Hasyadi. Selamat pagi, Bang Fitra. Selamat pagi, Mas Asrofi. Kita tahu kemarin juga sudah ada preskon yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya tentang kinerja APBN 2025 ini. Sejauh ini bagaimana arah pertumbuhan ekonomi nasional kita? Ya, arahnya masih on the right track ya. Jadi, kami melihat memang ada sedikit tantangan di kuartal ketiga karena memang efek musiman atau yang biasa disebut seasonalities itu sudah bisa dibilang sudah berakhir lah ya. Jadi bagaimana kita melihat di kuartal satu ada Lebaran ya, dan kemudian di kuartal kedua juga ada terbantu efek Lebaran juga, plus juga ada libur anak sekolah ya, masih tercarry over ke kuartal 2. Sementara di kuartal ketiga ini memang sepi ya efek musiman tersebut. Nah, tetapi untuk membuatnya tetap di atas 5% di kuartal ketiga ini, ya pemerintah sudah mengeluarkan juga kan beberapa paket kebijakan. Nah, salah satunya yang sudah dimulai yaitu paket kebijakan stimulus ya 16,2 triliun rupiah yang fokusnya adalah untuk memperbaiki daya beli sekaligus menunjang ruang-ruang pertumbuhan ekonomi ya, di mana fokusnya itu adalah kepada sektor ekonomi kreatif dan infrastruktur dan juga sektor-sektor padat karya yang kemarin juga sudah di-launch ya paket 8 plus 4 plus 5. Nah, harapannya sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi masih bisa sesuai dengan ekspektasi pemerintah ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2024, ada target pemerintah di tahun 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2%. Dan kami masih melihat bahwa target itu masih bisa dicapai ya, meskipun tentunya harus kerja keras. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah untuk melakukan spending yang juga tepat guna dan tepat sasaran. Jadi di satu sisi ada efisiensi, tapi di sisi yang lain ada spending yang bermutu. Nah, jadi kalau kita lihat banyak juga pihak yang melihat bahwa efisiensi itu artinya anggaran dipotong. Sebenarnya efisiensi itu bukan artinya anggaran dipotong ansih ya, tetapi sebenarnya kalau kita berangkat dari Inpres 1 2025 di awal tahun ini, tahun 2025, yang semangatnya adalah untuk mengembalikan anggaran itu kepada rakyat. Nah, bagaimana sebelumnya juga kalau ingat di awal tahun Bu Sri Mulyani waktu itu sebagai Menteri Keuangan bersama Pak Presiden itu menyisir sampai satuan ke-9. Satuan 9 itu artinya detail yang paling teknis. Jadi ketika disisir ke seluruh kementerian ada anggaran-anggaran yang ya tidak tepat guna ya. Contohnya ada 44 triliun hasil temuannya, ini contoh saja, 44 triliun yang habis untuk ATK ya, untuk pensil, alat tulis dan lain-lain. Ini kan sebenarnya ya buat apa kita butuh pensil dan alat tulis sebanyak itu. Nah, jadi itu dialihkan, dipakai untuk hal-hal yang jauh lebih produktif. Nah, kalau kita lihat mulai dari kuartal kedua ada stimulus juga yang sudah dikeluarkan pemerintah 24,4 triliun rupiah, yang mana fokusnya adalah untuk bansos itu untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat ya, dan di situ kita bisa lihat juga anggaran yang di-spend-nya juga lumayan ya. Untuk 18,3 juta penerima manfaat ini habis 18 triliun ya, 11,9 triliun maaf. Terus kemudian satu lagi ada bantuan subsidi upah ya. Jadi untuk teman-teman pekerja karyawan yang gajinya di bawah 3,5 juta rupiah itu juga diberikan subsidi ya tambahan untuk kemudian menunjang daya beli. Nah, itu all in all keluar 10,7 triliun rupiah. Plus juga kalau ingat ya di kuartal kedua juga ada subsidi untuk sektor transportasi dan juga potongan tarif tol. Itu juga lumayan ya, sekitar 900 miliar. Dan kita lihat bagaimana efeknya di kuartal kedua.
terutama di sektor jasa ya itu naik 11,3% pertumbuhannya. Bagaimana juga kita lihat di sektor akomodasi, makanan dan minuman naik 8%. Dan semua ini di atas pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang 5,12%. Nah, harapannya di kuartal ketiga meskipun efek seasonal itu sudah tidak terjadi, tetapi masih tetap ingin dijaga pemerintah. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan stimulus package, paket stimulus yang juga fokusnya kepada sektor ekonomi kreatif, di mana kemarin di kuartal kedua ketika kita belajar ya subsidi transportasi itu ternyata juga mampu untuk mengejut sektor ekonomi kreatif karena Hmm. secara empiris kalau kita lihat ya dalam beberapa penelitiannya itu sektor transportasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sektor ekonomi kreatif karena ketika orang berpergian, orang berjalan-jalan gitu kan, itu pasti beli-beli. Nah, kalau udah beli-beli itu pasti ada efek dampak pengganda ekonomi yang cukup signifikan. Nah, sehingga itu juga yang kemudian coba direplikasi pemerintah dengan fokus ke sektor ekonomi kreatif Hmm. yang harapannya mampu untuk kemudian menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan terutama di kuartal keempat karena ngegasnya ini langsung di kuartal keempat Mas Asrofi. Jadi Iya. mudah-mudahan kita masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% dan insya Allah bisa sampai 5,2%. Nah, tadi yang soal pertumbuhan yang disumbang oleh sektor jasa dan juga konsumer yang terjadi pada periode sekarang, apakah berhubungan juga dengan langkah pemerintah memberikan subsidi kepada kelas menengah yang jarang dilakukan di era pemerintahan sebelumnya? Misalnya bagaimana bantuan subsidi listrik ya yang dulu diberikan untuk kelas 1.300 ke bawah dan juga BSU yang kali ini diberikan kembali setelah sekian lama kemudian kelas menengah tidak tersentuh bantuan dari pemerintah. Apakah ada hubungan dengan itu sebenarnya Bang Fitra? Ya, sebenarnya bukannya tidak pernah dilakukan ya, pemerintah sebenarnya sudah paham bahwa memang permasalahan kelas menengah ya, kita ini mungkin termasuk kelas menengah ya Pak Mas Asrofi ya, kita semua di sini, karena bukan kelas yang paling atas ya, kelas paling atas top 20% top spenders gitu. Nah, biasanya yang kelas menengah ini mereka struggling alone, mereka berjuang sendirian ya. Kenapa berjuang sendirian? Karena yang bawah misalnya dapat bansos. Ya tadi Mas Asrofi udah bilang. Ya, tapi kan kelas menengah ini nggak miskin. Jadi nggak layak dapat bansos, gitu kan? Nggak ada di data terpadu kesejahteraan sosial yang sekarang sudah jadi DTSN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan orang kelas-kelas menengah ini juga tidak kaya, gitu kan? Tidak punya uang. Jadi tidak kaya tapi tidak miskin gitu. Jadi bukan-bukan ini kelas yang bukan-bukan gitu kan. Nah, artinya dia akhirnya apa? Dia berjuang sendirian. Nah, oleh karena pemerintah juga sudah melihat ya sebenarnya tidak hanya di pemerintahan ini tapi sudah dari pemerintahan yang sebelumnya juga kan ini berlanjut Hmm. bagaimana menterinya juga relatif masih sama ya. Bu Sri Mulyani juga masih berada di kabinet sebelumnya dan juga berada di kabinet ini sudah mengidentifikasi karena kalau kita lihat dari sisi jumlah middle class itu tahun 2020 jumlahnya 57,3 juta. Sekarang tinggal latest yang tahun 2024 ya, figur terakhirnya adalah 47,9 juta. Artinya anjlok berapa 9,5 juta orang. Itu sudah kelihatan memang betul trennya. Nah, ketika dia jatuh, maka dia kan perlu ditolong. Salah satunya adalah ya tentunya pemerintah sadar bahwa pemerintah harus memberikan bantuan, tetapi tidak secara langsung ya. Mungkin bisa pemerintah kemarin juga kasih subsidi, misalnya potongan tarif tol, kemudian ada potongan tarif listrik ya, yang mana itu juga signifikan kepada kelas menengah. Tetapi sebenarnya on top dari semua itu, untuk jangka menengah panjangnya adalah yang pemerintah lakukan adalah untuk meningkatkan martabat middle class ini. Jadi bagaimana cara meningkatkan martabat middle class ini? Caranya adalah menciptakan lapangan kerja. Nah, makanya kenapa pemerintah juga punya target ya dalam Asta Cita itu ada industrialisasi. Nah, industrialisasi ini tujuannya apa sih? Ketika industri meningkat, maka kesempatan kerja juga meningkat, gitu kan? Nah, meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari angka pengangguran itu sudah turun tahun itu sudah turun ya. Sekarang angka terakhir 8,47%. Sebelumnya sempat 10%. Jadi turun terus, trajektorinya turun. Tetapi masyarakat masih tertekan. Kenapa? Masyarakat itu memang tercatat sebagai orang yang tidak menganggur. Tetapi mayoritas itu pindah ke sektor informal. Jadi ketika industrinya tutup, oke dia di PHK harus
Jadi ada orang-orang yang memang kategorinya, ya ini kategori akademik nih, kategori Hmm. yang tidak mampu untuk menganggur. Apa itu tidak mampu untuk menganggur? Jadi ketika orang itu bekerja gitu kan, tapi anak istrinya kan terus makan. Kalau dia nggak kerja apapun, pokoknya harus kerja aja ya supaya dapat penghasilan. Maka kalau dia nggak kerja, ya siapa yang kasih makan anak istrinya? Maka dia kerja. Jadi apa? Ya kebanyakan yang menampung ya untungnya masih untungnya nih ya. Kan Hmm. orang Indonesia ini ada untungnya ya. Kita selalu positif ya. Menyerap yang paling paling fleksibel adalah ini online Driver, driving ya. ya, Hmm. driver online ya, mitra pengemudi ya, makanya banyak masuk ke situ. Nah, ketika masuk ke situ sebenarnya juga masalahnya belum. Karena apa? Karena kan ini sesak nih teman-teman mitra pengemudi, akhirnya pendapatannya secara relatif turun, dan itu juga terjadi ke sektor informal secara umum. Ketika dia pindah dari sektor formal ke sektor informal, dia tercatat sebagai orang yang tetap bekerja tetapi pendapatannya turun. Makanya meskipun angka pengangguran turun, tetapi masyarakat masih mengeluh, oh harga-harga naik. Padahal sebenarnya inflasi kita cuma 2%-an loh, Mas Hmm. Asrofi, nggak sampai 3%. Tetapi memang ya seakan-akan mahal. Kenapa? Karena income masyarakat turun. Nah, itu yang kemudian perlu ditangani gitu kan untuk Hmm. permasalahan middle class ini. Jadi meningkatkan martabat mereka bukan dengan dikasih subsidi terus, tetapi dikasih ruang-ruang ekonomi supaya mereka bisa mengusahakan karyanya sendiri, bisa mendapatkan penghasilannya sendiri ya. Jadi itu yang kemudian pemerintah lakukan dengan industrialisasi, menciptakan ruang-ruang kerja sehingga teman-teman ini bisa kembali masuk ke sektor formal, Hmm. sehingga kemudian mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi untuk sementara waktu, ya betul Mas Surofi, pemerintah juga kemudian memberikan serangkaian-serangkaian insentif ya. Kalau di kuartal satu insentif untuk middle class-nya salah satu yang paling kentara adalah ya listrik ya. Lumayan tuh Mas, 50% dalam 2 bulan ya tarif listrik disubsidi, itu kan lumayan banget. Terus berikutnya apalagi nih sekarang yang paling anyar? Apa yang kemudian pemerintah lakukan untuk middle class? Nah, sekarang data ini apa middle class itu salah Hmm. satunya juga salah satu kelompok pengeluaran yang juga berat adalah pajak ya, terutama juga untuk para industri ya, itu juga kadang-kadang industrinya juga menanggung pajak tersebut. Maka pemerintah ya juga di paket stimulus yang terbaru ini 18 4 plus 5, nanti ada paket stimulus lagi nih Nah, Mas Asrofi, nanti tambah akan lagi tuh ya. Hmm. diumumkan nih nanti setelah presiden balik ya. Tetapi yang kemarin baru diumumkan 18 4 plus 5 ini ada salah satunya adalah pajak ditanggung pemerintah untuk pekerja yang gajinya di bawah 10 juta rupiah, yang juga tidak hanya di sektor padat karya saja, Hmm. karena sebelumnya di sektor padat karya udah ditanggung. Sekarang di sektor apa? Sektor ekonomi kreatif. Sehingga pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang punya karyawan yang biasanya juga entah itu dia menanggung pajak karyawannya atau Hmm. karyawan yang menanggung pajaknya sendiri, itu kemudian disubsidi oleh pemerintah ya. Dan ini apa namanya, merupakan salah satu breakthrough juga karena banyak dari pekerja-pekerja kita dari middle class yang memang masuk ke ekonomi kreatif. Dan kalau kita lihat dari bagaimana padanan yang di kuartal kedua, sektor ekonomi kreatif itu memiliki dampak pengganda ekonomi yang cukup tinggi ya, sehingga pada akhirnya ini juga bisa mendapatkan leverage lah Hmm. ekonomi untuk kuartal ketiga dan juga kuartal 4. Nah, selain itu juga ya, kan tadi saya juga sempat menyebut mengenai mitra pengemudi, dan mitra pengemudi ini yang juga turun ke jalan kemarin ya, teman-teman ini, dan pemerintah sudah mendengar. Makanya ada juga paket kebijakan juga, meskipun ya mungkin belum sangat full gitu ya, mungkin belum memuaskan semua pihak, tetapi setidaknya pemerintah sudah mulai mengeluarkan nih. Jadi untuk yang secara spesifik di paket 18 4 plus 5 ini, secara spesifik disebut mitra pengemudi. Jadi jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian yang selama ini mungkin teman-teman ini tidak dapat Tidak ya, tercover ya. Hmm. ya pemerintah memang dalam hal ini hitung-hitungan awal belum bisa mengcover full, tapi setidaknya di 50% ya untuk iurannya. Ya ini kan lumayan untuk dan jaminan kematian ya, Hmm. itu lebih untuk 700 pekerja coveragenya. Tapi itu mungkin bisa diluaskan lagi kan. Ini kita bicara mengenai evaluasi ya, dan Papua ya juga di keuangan yang baru ini melihat bahwa yang paling penting adalah ya ekonomi bergerak ini ya. Jadi kalau ada duit nggak ya, jadi bagaimana kita melihat bagaimana Ada nilai kemarin. gedor ekonomi. Tapi termasuk yang lagi trending topik nih Bang Fitra, yaitu adalah wacana. Wacana menurunkan PPN. Kemarin sudah disuarakan oleh Pak Purbaya, The Purbaya Effect yang sekarang Mhm. juga lagi baik dibicarakan. Kira-kira Ya. bagaimana dampaknya? Apakah pemerintah sudah membuat kajian soal itu? Ya ini terus terang masih didiskusikan
lihat bagaimana dampak-dampak ekonominya. Tetapi kalau bukan bahwa pajak dinaikkan untuk meningkatkan revenue. Jadi yang dia lakukan adalah ini kan gini ya. Jadi Mas Asrofi itu buat pendengar El Sinta juga. Jadi APBN itu kan ada dari sisi belanja keuangan negara 17 tahun 2003 yang mana mengadopsi dari standar Eropa Maastricht Treaty maksimum 3% ya dari GDP. Nah, kalau belanja kelebihan revenue-nya anjlok, maka bisa jadi itu kita melanggar peraturan, melanggar undang-undang dan akhirnya apa? Akan mengganggu kepercayaan investor. Nah, ada beberapa cara untuk kemudian mengurangi defisit. Salah satu adalah mengurangi belanja. Tetapi sebenarnya ya belanja-belanja yang kita lakukan itu belanja tetap ya. Kenapa? Karena ya tujuannya kan adalah supaya ya masyarakat itu bisa meningkat kesejahteraannya dan ekonomi bisa juga lebih tinggi sampai tahun 2029. Supaya apa? Supaya kesejahteraan meningkat. Kalau kesejahteraan meningkat apa? Pertumbuhan ekonomi meningkat. Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, bagaimana? Ya revenue-nya juga Hmm. bakal meningkat juga, gitu kan? Jadi caranya adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mampu memompa pertumbuhan ekonomi juga. Nanti ada diskusi-diskusi soal Hmm. PPN masuk dalam wacana Tapi pemerintah membuka opsi itu stimulasi ya, Bang ekonomi. Fitra ya. Pemerintah artinya tidak hanya diam saja, termasuk Semua membuka opsi opsi itu. sih masih tetap terbuka. Bisa jadi kalau misalnya diturunkan stimulus lain ya yang bisa jadi mengkompensasi ya tidak turunnya PPN ini dan bahkan terbuka ruang untuk menurunkan PPN ini karena memang ruang defisitnya itu masih terjaga di bawah 3%. Pak Fitra tadi soal anggaran atau spending, di mana pemerintah juga memiliki anggaran APBN yang nanti akan digunakan selama 2025 dengan maksud banyak, termasuk sebagai bantalan ekonomi, termasuk jika ada shock absorbernya. Kemarin juga sempat ditegur oleh Pak Menteri Keuangan, di mana ada pos-pos kementerian yang masih menyisakan anggaran 400 sekian triliun, diminta untuk bisa mempercepat penyerapannya ke masyarakat. Tapi sejauh mana realisasi anggaran 2025 kali ini? Ya, kalau kita lihat dari press conference kemarin, jadi memang sudah lumayan on the right track, meskipun perlu upaya lebih keras lagi ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi revenue, itu kalau dibandingkan dengan rencana ya yang sudah dikeluarkan melalui evaluasi laporan semester pertama, ya kan kalau kita lihat target revenue-nya itu kan 2.865 triliun. Sementara yang terrealisasi per September itu baru 1.863 triliun rupiah, artinya masih 5%. Kemudian dari sisi belanjanya juga dari ekspektasi awalnya dari laporan semester 1 ada perubahan rencana dari yang sebelumnya, tapi makanya kemudian dijadi baseline ya. Jadi rencananya itu kan belanja 3.527 triliun rupiah, tetapi yang terrealisasi itu baru 2.234 triliun rupiah, 63%. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita lihat sampai per September, ini 60-an persen, belum sampai 70%, ya ternyata tentunya masih PR ya. Dan kalau kita lihat dari sisi keseimbangan primer itu apa sih? Jadi penerimaan dikurangin belanja negara ya tanpa kemudian ditambahkan komponen pembayaran bunga utang. Itu masih positif, 18 triliun rupiah masih positif. Tapi sebenarnya positif ini bagus atau enggak sih? Dan kalau kita lihat dari defisitnya 1,56%. 1,56% ini dari dibanding sama defisit awal ya 2,78%. Nah, jadi kalau kita lihat ya kalau headline newsnya adalah bahwa APBN defisit 371 triliun rupiah. Nah, Sebenarnya ini bagus atau enggak sih? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi rencana, ini belum bagus. Kenapa? Karena kita merencanakan defisit tahun ini adalah 662 triliun rupiah. Kan orang bertanya-tanya, eh, kenapa defisit jadi bagus? kok gede Defisit itu malah seneng tujuan, gitu ya, betul kan? ya, defisit itu tujuannya apa sih? Ya untuk spending ke masyarakat gitu kan. Nah, jadi itu asalkan defisitnya masih terkelola, kalau kita lihat kan secara persen dibanding GDP itu kalau semuanya betul 662 triliun rupiah, maka defisitnya itu 2,78%, yang mana masih dalam batas undang-undang gitu kan. Nah, sekarang masih 1,56%. Kalau kita lihat dari sisi rumah tangga misalnya, ini sekarang kita berhasil menghemat, oh defisit kita nggak banyak nih, cuma 1,5%. Ya bagus, gitu kan. Tapi kan buat apa kalau masyarakatnya nggak makan? Hmm.
Nah, buat apa dihemat-hemat kalau masyarakatnya nggak makan? Nah, makanya itu yang kemudian menjadi PR pemerintah bahwa oke, ini belanja masih sekian. Bagus, di satu sisi ini mencerminkan disiplin fiskal. Hmm. Tapi disiplin fiskal itu jangan sampai pernah mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Dan oleh karenanya ketika kita melihat kemarin bagaimana Pak Purbaya mendorong kementerian-kementerian untuk ya spendingnya tolong dong sesuai rencana ya. Kalau misalnya memang nggak terserap, tolong bilang. Kalau misalnya nggak terserap, nanti saya yang pakai, kata Pak Purbaya kan. Hmm. Saya salurkan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Nah, salah satunya yang paling paling kelihatan gampang begitu ya disalurkan karena datanya juga sudah ada, yaitu bantuan sosial pangan. Ya kalau kemarin yang paket paket 8 plus 4 plus 5, 16,2 triliun rupiah itu hampir setengahnya 7 triliun itu adalah untuk bahan pangan ya, untuk beras untuk masyarakat menengah ke bawah, 18,3 juta keluarga penerima manfaat, 7 triliun. Nah, ini kalau ada anggaran-anggaran lain yang nggak terserap, salah satunya adalah kemarin MBG bahkan sudah dikembalikan tuh dari rencana awalnya 171 triliun, tapi kemudian ada potensi nggak terserap 70 triliunan. Nah, itu dibalikkan lagi ke pemerintah atau kemudian nggak dipakai lah. Nah, itu buat apa? Ya langsung kemudian apakah itu dihemat ya, ditaruh dipegang terus jadi saldo anggaran lebih terus ditaruh diparkir di Bank Indonesia. Enggak, sekarang caranya bukan begitu. Kalau dulu kalau ada kelebihan itu ditaruh di Bank Indonesia, diparkir di situ. Nah, kalau sudah diparkir di situ, artinya kan nggak berputar itu Percuma tuh uangnya. uangnya, Mhm. nggak berputar. Makanya kemarin juga kalau kita ingat ya, kan ada saldo pemerintah di Bank Indonesia lebih dari 400 triliun rupiah, 200 triliun udah dipakai, udah ditaruh lagi ke Himbara. Jadi it's not even a fiscal policy, itu Hmm. bukan kebijakan fiskal ya. Cuma pengen pindahin aja. Jadi ya kalau istilahnya gayanya Pak Purbaya, uang-uang gua gitu kan. Terserah gua mau taruh di mana, gitu kan. Mau taruh di Bank Indonesia boleh, taruh di Himbara juga boleh, nggak melanggar undang-undang. Maka ditaruh 200 triliun di Himbara ya. Terus efeknya apa? Langsung tuh, Mas. Jadi Hmm. cost of fund, jadi kalau kita lihat dari pasar uang antar bank ada yang namanya JIBOR, Hmm. Jakarta Interbank Offer Trade, itu yang menunjukkan sebenarnya market antar bank, pinjaman antar bank itu drop langsung rate-nya segera ya, tanggal 13 September diumumkan itu kebijakan 200, bukan kebijakan ya, pindahin 200 triliun ke Himbara, ada PMK-nya sekalian. Itu langsung tuh suku bunga pasar uang antar bank itu langsung drop dari sebelumnya Kena dampak langsung ke 5,17%. Gisdor gitu ya. Betul, Hmm. langsung turun ke 4,14%. Wow. Ya, jadi ini langsung ada efeknya gitu kan. Dan kalau misalnya ini sudah turun, ini sebagai leading indicator bahwa yang lain cost of fund itu juga akan turun. Artinya apa? Artinya nanti suku bunga kredit juga akan segera turun. Kalau suku bunga kredit turun, ya demand untuk kredit jadi naik gitu kan. Hmm. Maka sektor real bisa bergerak. Nah, itu harapannya supaya masyarakat juga bisa kemudian merasakan ya dampak-dampak ekonomi dari APBN. Nah, kalau ada yang belum terserap, nggak akan ditaruh ke Bank Indonesia lagi, langsung dipakai. Salah satunya adalah yang udah kepikiran, kemarin Pak Purbay juga sempat mention, ya langsung dialihkan untuk beli beras buat masyarakat. Hmm. Itu kan lebih berguna. Ya, langsung kerasa gitu efeknya, ada direct impact. Setidak-tidaknya ya masyarakatnya masih tetap punya daya beli gitu. Jadi itu yang akan Makanya dilakukan Pak pemerintah. Burya menyentil ya kementerian-kementerian untuk segera menghabiskan anggarannya agar terserap ke masyarakat. Ada pendengar kami, nanti saya mau ngomongin soal bagaimana fundamental, terutama ketika berbicara mengenai investasi luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ada pendengar kami di Langkat, Sumatera Utara, Pak Armin. Pagi, Pak Armin. Selamat pagi, Pak Tropi. Ya, silakan. Iya, saya mau nanya nih, agak melenceng dikit. Ya, nggak usah jauh-jauh melencengnya, nggak apa-apa, Pak. Iya, soalnya kan katanya 200 triliun disebar ke Himbara lah, kita bilang dulu ya, Hmm. Himbara. Nah, itu kan katanya untuk diperuntukkan menengah ke bawah nih, sebagian. Nah, sekarang begini, kalau ada lah umpamanya masyarakat minjam uang dari Himbara itu tadi, itu punya jaminan atau memang bunganya berapa persen tuh? Oh, Itu gitu. yang mau saya tanya Pak, selamat pagi. Ya, baik, teknikal ya sebenarnya ya Pak Armin ini pertanyaannya. Tapi sejauh mana hasil dari 200 triliun uang kas negara yang sebelumnya diparkir di Bank Indonesia kemudian sekarang sudah diputar di Bank Himbara? Sejauh mana manfaatnya, Bang Fitra? Iya, jadi harapannya, jadi kan kalau tadi ada pertanyaan, ini masyarakat gimana nih? Ya udah coba aja cek ke banknya. Seharusnya sih suku bunga kredit nanti di offer ke masyarakat udah lebih rendah. Kenapa? Karena sekarang bank bukannya kekurangan likuiditas, mereka kelebihan likuiditas. Ketika kelebihan likuiditas,
yang mereka lakukan segera adalah ingin menyalurkannya. Kenapa? Karena kalau misalnya parkir di mereka nggak menyalurkan nih. Ini beban juga buat perbankan. Karena ketika mereka memegang dana pihak ketiga, nah dalam hal ini pemerintah udah taruh ke sana dan bunganya 3,8% kan, itu kan terus dibayar terus sama perbankan. Yeah. Nah, terus caranya bagaimana supaya mereka mengurangi beban tersebut? Ya, kalau kemarin-kemarin bisa kesun surat utang negara ya, tinggal beli Nah, aja. sekarang nggak boleh. Ya sekarang kan nggak boleh. Memang harus betul-betul berputar di sektor real. Nah, jadi mereka sekarang lagi mencari-cari tuh. Jadi kalau Bapak ke bank nih sekarang, bukan datang ke bank. Mau kredit, Lagi misal ya, lewat tawarkan ya. lagi lewat mungkin lewat kantor cabangnya mungkin ditawar-tawarin tuh mungkin. Nah, itu joke-nya. Tapi begini, mereka memang sedang berusaha untuk mencari karena dan kalau kita lihat dari beberapa bank yang ditaruh gitu ya di Himbara, BRI sudah mengatakan bahwa di bulan September sampai Oktober lah itu sudah 60% tingkat absorpsinya, penyerapannya. Bank Mandiri juga ya antara 60 sampai 70%. Nah, BTN agak dikurangi sedikit kemarin karena penyerapannya masih kurang. Nah, itu kan dievaluasi tuh sama pemerintah ya. Jadi kalau kita yang punya uang di bank misalnya, itu kan kita boro-boro mau lihat ya, pokoknya terserah saya tabung, terserah mau dipakai buat apa, penyerapannya terserah. Nih kita kan yang penting duit kita masih ada di situ. Tapi kalau pemerintah ketika naruh duitnya di bank Himbara, dia juga punya target pembangunan. Ini duitnya dipakai buat apa sih, gitu kan? Dan segera disalurkan atau enggak, gitu. Nah, pemerintah memang nggak memaksa untuk kemudian pakai ini buat program-program prioritas pemerintah. Enggak, ya sesuai aja dengan target atau standar perbankan pada umumnya. Cara Kalau bisnisnya mereka ya, as secara usual ya. bisnis ya, jadi enggak juga ketika orang datang ke perbankan syaratnya menjadi dipermudah, enggak juga. Itu pasti akan ada syarat-syarat yang masih sama. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita lihat dari sisi suku bunga kreditnya, ini sudah pasti ya, itu lebih murah daripada sebelumnya. Termasuk ini kali Bang Fitra, secara psikologis kan kemudian juga menciptakan keyakinan di pasar ya, sehingga masyarakat yang selama ini mungkin menahan untuk mengambil kredit untuk usahanya, maka mereka akan maju dan mereka punya akses untuk pembiayaan kredit misalnya ke perbankan. Itu juga secara psikologi akan bisa berpengaruh kan? Iya, betul Mas Asrofi. Jadi memang kalau kita lihat ya, setidaknya indikasi di ISG ya, um, itu kan sekarang sudah 8 ribuan ya, meskipun dalam beberapa hari terakhir juga turun ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat konsensus dari pasar untuk tahun ini, itu sebenarnya maksimum ISG 7.800. Tapi sekarang udah tembus di atas 8.000 8.000. terus, nggak pernah turun. Nah, itu artinya apa? Artinya eh, sudah ada lah ya efek-efek positif atau market sudah membaca tren yang lumayan positif. Kenapa? Karena kalau IISG itu kan salah satu dilihat dari sisi potensi return on equity. Ketika kita bicara return on equity, salah satu yang dilihat adalah apa? Potensi pertumbuhan ekonomi juga, gitu ya. Secara makro kan efeknya juga dilihat ya. Ekosistemnya itu mampu mendukung atau enggak untuk ruang pertumbuhan emiten. Maka ketika kita melihat ini atau market melihat pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih tinggi, maka potensi return on equity juga bisa lebih tinggi lagi. Makanya itu yang kemudian menyebabkan Itu tanda optimisme ekonomi kita akan bergerak lebih bagus dari ISG. betul ya, oke. betul. Meskipun tentunya sinyal-sinyal positif itu atau tanda gimmick-gimmick positif itu perlu tetap dijaga juga ya, jangan sampai kemudian drop, itu tantangan yang lain. Tapi kalau kita lihat juga bagaimana pemerintah juga fokus untuk menjaga itu ya. Salah satunya selain membajiri perbankan dengan likuiditas, tetapi juga memberikan efek stimulasi ekonomi ya dari sisi fiskal, itu kemudian diberikan stimulus supaya apa? Kan demand for credit itu kan dua hal ya ngelihatnya. Jadi orang tuh kalau datang ke perbankan untuk kemudian entah itu mau kredit rumah atau mau ekspansi usaha, adalah apa sih? Pertama, kalau dia melihat eh, apa namanya ruang ekonominya itu terbuka, ya maka mereka Punya akan lebih kemampuan percaya bayar diri. akhirnya gitu ya. Ruang ekonomi ya tidak hanya punya kemampuan bayar, tetapi juga kalau mereka beli atau jual sesuatu, mereka produksi sesuatu, ada yang beli atau enggak, gitu kan. Nah, jadi itu yang kemudian diciptakan dengan paket stimulusnya, menciptakan demand ya dan juga supply sekaligus ya. Ada juga paket deregulasi kebijakan yang di 84+5 itu. Itu supaya apa? Supaya ekonominya bergerak. Nah, ketika ekonominya bergerak, maka produsen akan melihat, oh, ada potensi ekonomi. Tetapi tidak hanya di situ aja.
Karena ketika mereka kemudian misalnya produsen ingin melakukan ekspansi usaha, dia akan ke perbankan, ngelihat, oh suku bunga kredit terlalu tinggi, nggak jadi deh. Nggak jadi. Nah, makanya injeksi likuiditas itu perannya di situ, untuk menurunkan suku bunga kredit juga. Sehingga pada akhirnya demand for credit itu bisa matching dengan supply dari likuiditasnya, yang mana pada akhirnya akan mendapatkan dana lebih murah untuk Ditambah financing kebijakan Bank ekspansinya. Indonesia juga menurunkan suku bunga gitu ya, itu juga satu Betul. komplit ya. Ya, tapi ingat Mas Asrofi, beberapa kali Bank Indonesia menurunkan suku bunga, itu suku bunga kreditnya tetap mandek, nggak turun-turun. Nah, makanya itu yang kemudian dibaca juga oleh Menteri Keuangan. Iya. Ini kenapa sih kok nggak turun-turun? Oh, karena mereka takut nih dana pihak ketiganya itu nggak cukup. Oh, ternyata ada loan to deposit ratio yang sudah menyentuh hampir 100% gitu kan. Sehingga pada akhirnya apa? Mereka susah juga untuk menurunkan suku bunga kredit karena ya takut gitu kan, takut marginnya tergerus gitu, karena misalnya segera diturunkan. Tapi dengan injeksi likuiditas ini, ya mereka kan mau nggak mau harus nurunin suku bunga kreditnya. Iya. Maka yang biasanya Bank Indonesia itu selalu woro-woro ini ketika menurunkan suku bunga kredit, perbankan ayolah turun. Nggak mau juga kan, biasanya lag time-nya antara 6 bulan sampai setahun. Iya. Ini dengan ada injeksi likuiditas ini, bank terpaksa menurunkan suku bunga kreditnya karena mereka harus menyalurkan uangnya gitu kan. Nah, kalau istilah Pak Purbaya, ya kurangilah main golf di hari Sabtu dan Minggu gitu kan. Ya kerja terus Ya. itu supaya memang Ini ada ya, hubungan dengan Purbaya Efek nggak sih? Sedang ramai loh ini soal Purbaya Efek, bagaimana kemudian kinerja ekonomi kita disorot melalui pos Kementerian Keuangan. Apakah sedahsyat itu Purbaya Efek? ya tentunya ini kerja tim ya. Pak Purbaya adalah, ya bisa dibilang adalah salah satu penyanyinya ya, the singer ya. Tetapi kan ini kan kita keseluruhan band. Band itu ada yang jadi bass ya, ada yang lagi apa namanya di drum gitu kan, semuanya punya peranan masing-masing. Tapi di sini ya Pak Purbaya ya memang punya peran ya sebagai salah singernya, yang mana ini kelihatannya seperti Purbaya Efek, tapi sebenarnya ini adalah kerja tim. Dan itu lagi ramai sekarang. Soal fundamental berhubungan dengan bagaimana arus investasi yang masuk ke dalam negeri, kita juga masih butuh untuk bisa menggerakkan sektor real, terutama investasi padat karya, direct investment yang seharusnya kita bisa dapatkan lebih di tengah situasi global yang sedang tidak menentu, kondisi kita yang banyak diuntungkan. Bagaimana hingga September 2026 di bulan Oktober ini, apakah sudah sesuai dengan harapan pemerintah, Bang Fitra? Ya, pemerintah melihat bahwa memang di kuartal ketiga utamanya itu memang dalam kondisi yang tidak lebih baik dibandingkan kuartal 2 ya. Makanya butuh intervensi-intervensi. Nah, salah satu yang ingin dilakukan oleh pemerintah lewat Menteri Keuangan adalah untuk menstimulasi ekonomi ya. Salah satunya adalah lewat injeksi likuiditas itu, dan juga untuk dari sisi efek stimulus fiskal. Nah, jadi kalau Mas Asrofi juga dan pendengar juga kan, kemarin kita sempat ada demonstrasi besar-besaran ya di Ya. bulan Agustus, akhir bulan Agustus. Itu kenapa sih? Itu karena tekanan ekonomi. Dan penjelasannya apa? Kenapa orang-orang turun ke jalan? Karena memang aktivitas ekonomi sedang lambat ya, memang menuju kuartal ketiga. Kalau kita lihat ya, dari base money M0 ya, jadi uang beredar, itu memang pertumbuhannya lambat sekali, mendekati 0%. Gitu. Makanya kemudian ada injeksi likuiditas ini. Harapannya apa dengan injeksi likuiditas? Maka base money growth-nya bisa tinggi. Nah, maka kemarin ketika kita lihat data terakhir di bulan September, base money sudah pertumbuhannya sudah 13% dari sebelumnya rendah sekali. Nah, itu artinya apa? Kalau uang beredar meningkat, apa sih dampaknya? Atau itu Perputaran indikasi apa ekonomi sih? lebih kencang. Betul, perputaran ekonomi lebih kencang. Nah, itu artinya ruang-ruang ekonomi lebih besar gitu kan. Artinya potensi pertumbuhan ekonomi juga lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, makanya kalau dari perhitungan saya sebagai ekonom, ini bukan hitungan resmi pemerintah. Jadi efek dari injeksi likuiditas itu 200 triliun rupiah itu mampu untuk meningkatkan potensi ekonomi pertumbuhan antara 0,3 sampai 0,4%. Ini Oh. sebenarnya tinggi sekali, 0,3 sampai 0,4%. Tetapi ini ada lag time-nya. Mungkin tidak segera di kuartal ketiga, mungkin bisa di kuartal keempat ya, antara 0,3 sampai 0,4% ini. Tapi jelas butuh waktu ya, karena
mekanisme transmisi moneter dan fiskal itu kan suatu hal yang tidak bisa terjadi segera, ya, dari moneter ke sisi fiskal dan kemudian ke sektor real itu tidak langsung segera, ya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita melihat dari sisi ekspektasi positif, ini sudah bisa segera gitu, sehingga orang-orang kaya itu bisa lebih baik gitu ya, Lebih optimis untuk mengeluarkan modal gitu. Betul. Jadi gini, Mas Asrofi, beberapa waktu yang lalu saya sempat presentasi di konferensi Mall Asia. Jadi bukan cuma mall di Indonesia, tapi Asian Mall. Ya, mereka pengen tahu terutama juga kan mereka ini juga ada yang bikin mall-mall yang di Indonesia juga ya, orang-orang asing ini ya. Mereka juga pengen tahu sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia seperti apa sih. Nah, saya ceritakan juga ke mereka dan mereka juga bukan cuma ngangguk-ngangguk, tapi juga mampu untuk mengkonfirmasi temuan saya. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu kan terbagi menjadi beberapa kelas. Memang tadi kita bilang ada struggling middle class, mereka yang berjuang sendirian. Ya, kita inilah Mas Asrofi ya. Kalau nggak ada El Sinta, apalah jadinya nih, nggak ada hiburan. Ya, nah, tapi ada juga kelas atas, top 20% spenders. Nah, ini sebenarnya mereka nggak kekurangan uang. Cuma mereka ini membelanjakan uangnya di luar negeri, bukan di sini. Mereka spendingnya juga investasinya, rencana investasi masih wait and see, gitu ya. Nah, jadi ketika saya bilang ya, setelah saya presentasi itu ada salah satu toko jas ya asal Inggris yang saya nggak perlu sebut namanya. Kalau beli jas di situ itu minimal 4.000 pound sterling, Mas. Itu 80 juta. Bayangin tuh, yang bisa beli jas 80 juta kan cuma orang-orang kaya. Dia bilang, "Betul Pak Fitra. Ini orang bule," dia bilang. "Betul Pak Fitra, saya sepakat dengan pandangan Anda. Banyak yang beli nih orang-orang Indonesia di tempat saya. Belinya not even di Indonesia, belinya beli di Eropa." Gitu kan. Artinya apa? Orang-orang ini punya duit tapi belum mau belanja di sini. Nah, ini yang kita perlu. Nah, makanya pemerintah juga menjaga kepercayaan atau optimisme masyarakat, terutama juga masyarakat menengah ke atas, supaya mau belanja, mau investasi. Tidak menahan spendingnya ya. Tidak menahan spendingnya. Nah, kalau mereka sudah belanja, ya kan akan ada efeknya juga buat kelas menengah ini, gitu kan. Jadi bagaimana cara menolong kelas menengah adalah dengan membuka ruang-ruang ekonomi. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana pemerintah memberikan stimulus, bagaimana pemerintah ingin menopang industri. Tapi di sisi yang lain, ya industri ini kan juga butuh investasi. Investasi ini berarti berasal dari orang-orang kayak ini. Mereka mau nggak melakukan investasi ini? Ya masih wait and see. Mereka masih menunggu sinyal-sinyal positif, dan inilah yang coba dilakukan oleh pemerintah, menciptakan optimisme, ruang-ruang positif ya, sehingga mereka mau spending dan mau investasi. Itulah pentingnya narasi ya. Kadang-kadang sebutannya hanya purbaya efek, tapi itu sebenarnya sebuah narasi positivisme yang kemudian bisa membuat masyarakat bisa lebih berani, lebih pede untuk bisa kemudian berkegiatan ekonomi. Hasilnya pasti ke depan nanti akan lebih baik. Bang Fitra, terima kasih waktunya. Kita tunggu nanti data terbaru dari pemerintah ya Bang Fitra ya. Ya, sama-sama. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bang Fitra Faisal Hasyadi. Selamat pagi. Sama-sama.